Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nia Kurniati dari jurusan Fisika dengan NIM 190331117 dengan mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan. Sebab-sebab timbulnya kepemimpinan. Timbulnya kepemimpinan ada 3 teori yang mendasarinya. Yang pertama yaitu teori genetis, yaitu teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat dan tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin yang memang sudah ada sejak ia dilahirkan. Nah, selanjutnya dalam teori ini ada kondisi di mana seorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi pemimpin, seperti garis keturunan kerajaan. Yang kedua, teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk dan disiapkan, dengan kata lain, ia tidak dilahirkan, tetapi didesain, dirancanakan sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul kondisi seseorang siap untuk menjadi pemimpin. Ya, selanjutnya dalam teori sosial ini siapapun boleh menjadi seorang pemimpin tanpa bulu pandang. Selanjutnya yaitu teori ekologi. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori di atas, yaitu teori genetis dan sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat, apalagi dengan sadar suatu saat kelak dia membentuk, menyempurnakan, menambah skill kepemimpinan dengan didesain dan direncanakan sedemikian rupa sehingga akan bentuklah sifat-sifat kepemimpinan secara sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya konsep dari kepemimpinan itu, atau paling tidak kita tahu bagaimana pengertian dari istilah kepemimpinan ini dari sudut pandang ahli atau beberapa pakar di bidang manajemen pendidikan. Misalnya kita lihat menurut pendapat ahli Harvard yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan secara bersama atau dari lembaga itu sendiri. Kalau kita lihat di Indonesia, menurut pendapat Siagian dan Sutarto, kepemimpinan merupakan satu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama, agar mereka mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita lihat pendapat dari Gergiteri dan Franklin Gemore. Yang pertama, menurut Gergiteri, menyatakan kepemimpinan adalah hubungan yang erat dalam diri orang atau pemimpin mempengaruhi orang-orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan pemimpin. Selanjutnya, menurut Franklin, di mana menurutnya kepemimpinan adalah kemampuan membuat orang-orang bertindak sesuai dengan keinginan pemimpin. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kepemimpinan itu adalah skill kemampuan, di mana skill untuk mempengaruhi orang lain yang dimaksud adalah orang-orang yang memang kita pimpin. Kalau dalam satu lembaga ya karyawan ataupun anak buah. Skill mempengaruhi mereka agar mau melakukan apa yang kita inginkan dalam konteks pekerjaan, dalam rangka mencapai tujuan bersama ataupun tujuan lembaga. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dari kepemimpinan. Ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan, yaitu ada kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Yang pertama kita lihat yaitu kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi atau menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan bersama tadi. Yang kedua, kewibawaan merupakan keunggulan,
kelebihan keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain ataupun patuh kepadanya. Yang ketiga, kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Sementara itu, Sturgill yang dikutip oleh James Ely menyatakan pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai persyaratan, antara lain yang pertama, kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai. Yang kedua, prestasi. Memang seorang pemimpin harus memiliki prestasi melebihi dari orang bawahannya, seperti gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam bidang tertentu. Yang ketiga, harus memiliki sikap tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, ulet, percaya diri, dan agresif. Yang keempat, selalu berpartisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, dan mampu bergaul dengan siapapun. Dan yang kelima, memiliki status. Maksudnya, bahwa status ini kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi dan tenar. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan paling tidak harus mempunyai 3 ciri utama. Yang pertama yaitu penglihatan sosial. Artinya, suatu kemampuan untuk melihat dan mengerti gejala-gejala yang mungkin timbul dalam masyarakat sehari-hari. Yang kedua, kecakapan berpikir abstrak. Dalam arti seorang pemimpin harus mempunyai otak yang cerdas, intelijensi yang tinggi, pengetahuan yang mantap. Jadi, seorang pemimpin harus dapat menganalisa dan memutuskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompoknya sehingga dapat bermanfaat dalam tujuan organisasi yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu keseimbangan emosi. Orang yang mudah naik darah, membuat ribut menandakan emosinya belum mantap dan tidak memiliki keseimbangan emosi. Orang yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai seorang pemimpin. Sebab sebagai seorang pemimpin haruslah mampu menciptakan suasana tenang dan senang. Maka seorang pemimpin harus mampu mengatur emosi dan mempunyai keseimbangan emosional. Dalam masyarakat, kita mengenal jenis-jenis kepemimpinan, antara lain ada pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin seminar, dan lain sebagainya. Sehingga dari berbagai jenis kepemimpinan tersebut dapat kita kelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Yang pertama, pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ciri-ciri dari pemimpin formal yang pertama, berstatus sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh lembaga yang berwenang. Yang kedua, memperoleh dukungan dari organisasi formal dan mempunyai atasan. Yang ketiga, harus mempunyai atau memenuhi persyaratan formal yang diberikan. Yang keempat, mendapat kenaikan pangkat. Yang kelima, dapat dimutasikan. Yang selanjutnya, memperoleh imbalan akan balas jasa material ataupun imaterial. Selanjutnya, bila melakukan kesalahan, dapat dikenai sanksi ataupun hukuman. Dan terakhir, ciri-cirinya adalah selama menjadi pemimpin berhak mengatur sepenuhnya organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu pemimpin informal, merupakan seorang yang tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin, tetapi merupakan kehormatan biasanya karena mempunyai kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin sehingga mau mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pemimpin informal. Yang pertama, masyarakat ataupun kelompok mengakui dirinya sebagai pemimpin. Yang kedua, tidak ada pengangkatan dirinya sebagai pemimpin secara resmi. Yang ketiga, tidak dapat dimutasi. Selanjutnya, tidak memiliki atasan. Selanjutnya, jika melakukan kesalahan, tidak
dikenai hukuman, hanya kurang kepercayaan terhadap dirinya. Dan terakhir, tidak mendapat balas jasa terhadap apa yang telah dia lakukan. Dalam masyarakat umum, ada kepala dan ada pemimpin. Namun dalam masyarakat sering dikacaukan pengertiannya, padahal istilah itu tidak sama. Maka sekarang kita akan membahas mengenai kepala dan pemimpin. Di antara keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Baiklah, pertama kita lihat dulu pengertian dari kepala dan pemimpin. Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh atasan ataupun instansi yang berwenang untuk mengepalai suatu kantor jawatan dan bertanggung jawab tentang tugas yang diberikan kepadanya. Anak buah mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan dengan cara dan waktu yang telah ditetapkan. Apabila seorang kepala ingin berhasil, harus bekerja dengan baik. Ia harus meyakinkan anak buahnya agar mau menerimanya dan mengakuinya. Selanjutnya pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang dipilih dari kelompoknya karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Selanjutnya diberi tugas untuk memimpin anak buahnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota kelompok. Untuk kelancaran tugasnya, ia diberikan hak istimewa dibandingkan dengan anggota kelompok lain. Pemimpin dapat diterima bawahan karena dipilih di antara mereka. Kita akan membahas mengenai pendekatan dalam kepemimpinan. Yang pertama ada pendekatan sifat. Dalam pendekatan sifat, timbul pemikiran bahwa pemimpin itu dilahirkan, pemimpin bukan dibuat. Pemikiran semacam ini dinamakan pemikiran hereditary, yang artinya turun-temurun. Pendekatan secara turun-menurun bahwa pemimpin dilahirkan, bukan dibuat. Pemimpin tidak dapat memperoleh kemampuan dengan belajar atau latihan, tetapi menerima warisan. Sehingga menjamin kepemimpinan dalam garis turun-temurun dilakukan antar anggota keluarga. Dengan demikian, kekuasaan dan kesejahteraan dapat dilangsungkan kepada generasi berikutnya, yang termasuk dalam garis keturunan keluarga yang saat itu sedang berkuasa. Kemudian timbul teori baru, yaitu physical characteristic theory atau teori dari fisik. Kemudian timbul lagi bahwa pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan, sehingga setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Para ahli umumnya memiliki pandangan perlunya seorang pemimpin memiliki sifat-sifat yang baik. Pandangan semacam ini dinamakan dengan pendekatan sifat. Adapun sifat-sifat yang baik yang harus ada dimiliki oleh seorang pemimpin itu, yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua cakap, cerdik dan jujur, yang ketiga sehat jasmani dan rohani, yang keempat tegas, berani, disiplin dan efisien, yang kelima bijaksana dan manusiawi, yang keenam berilmu tinggi, bersemangat tinggi, berjiwa matang dan berkemauan keras, mempunyai motivasi kerja yang tinggi, mampu berbuat adil, mampu membuat rencana dan keputusan, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dan mendahulukan kepentingan orang lain. Selanjutnya pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah keberhasilan dan kegagalan seseorang pemimpin itu dilakukan oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu pendekatan kontingensi. Dalam pandangan ini dikenal dengan sebutan one best way. Artinya satu yang terbaik. Artinya untuk mengurus satu organisasi dapat dilakukan dengan peralatan tunggal untuk segala situasi. Padahal kenyataannya tiap-tiap organisasi memiliki ciri khusus, bahkan organisasi yang sejenis akan menghadapi masalah berbeda, lingkungan yang berbeda, pejabat dengan watak dan perilaku yang berbeda. Oleh karena itu, tidak dapat dipimpin dengan perilaku tunggal untuk segala situasi. Situasi yang berbeda harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda. Fromos Ekes mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem dengan batas lingkungan suprasistem. Pandangan kontingensi ini menunjukkan pendekatan dalam organisasi adanya latar hubungan dalam subsistem yang terdiri dari subsistem maupun organisasi dengan lingkungannya. Kontingensi berpandangan bahwa asas-asas organisasi bersifat universal. Apabila dikaitkan dengan kepemimpinan, maka dapat dikaitkan bahwa tiap-tiap organisasi adalah unik dan tiap situasi harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan tersendiri.
Yang terakhir itu pendekatan terpadu. Thursley dan Benchland memadukan berbagai teori ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan kesamaan daripada perbedaan di antara teori-teori tersebut. Sekian materi mengenai kepemimpinan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.